Selamat sore Pak Andre dan Mbak Wahda. Nama saya Hadi Vian, mahasiswa MMPJJ Universitas Telkom angkatan 045 dengan NIM 2403211026. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk membawakan presentasi atas tugas akhir saya di mata kuliah Big Data and Data Analytics. Topik yang saya angkat pada kesempatan ini adalah Real-Time Simulation for Adaptive Traffic Light (ATL) in Dynamic Network. Jadi tentang bagaimana Big Data itu diaplikasikan untuk sistem pengaturan signal lampu lalu lintas yang adaptif di dalam jaringan yang dinamis seperti jaringan lalu lintas. Sebagai introduction, kita ketahui bahwa kemacetan adalah salah satu masalah besar di perkotaan pada saat ini, seiring dengan pertumbuhan pengguna jalan dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan jalur transportasi darat. Jadi, Intelligent Transportation System (ITS) atau sistem transportasi cerdas itu sekarang menjadi topik yang sangat dibahas di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan koordinasi dan kontrol arus lalu lintas. Jaringan lalu lintas biasanya itu adalah jaringan yang dinamis, berubah setiap waktu tergantung pada situasi dan kejadian. Jaringan lalu lintas bisa mengalami perubahan secara eksponensial, tiba-tiba, jika terjadi kejadian luar biasa seperti kecelakaan ataupun bencana alam. Atau jaringan lalu lintas dalam waktu-waktu tertentu itu mengalami beban yang besar di beberapa sumbu, yang sering kita sebut dengan sumbatan jaringan, network congestion, atau dalam kamus lalu lintas biasanya kita kenal dengan namanya kemacetan lalu lintas. Jadi yang menjadi bagian terpenting atau bagian paling penting dalam integrated transportation system adalah lampu lalu lintas. Ya, karena lampu lalu lintas itu bisa mengatur laju kedatangan kendaraan ke jaringan yang padat atau yang mengalami penyumbatan. Lampu hijau itu bisa diperlama untuk melancarkan bagian yang mengalami penyumbatan, ataupun lampu merah di bagian belakang jalur yang mengalami sumbatan itu diperlama untuk mengurangi tekanan beban ke jalur yang sedang padat tersebut. Demikian juga misalnya pada jam-jam yang tidak sibuk, misalnya pada tengah malam sampai subuh atau pada pagi-pagi hari sekali, pengaturan lalu atau di hari libur, pengaturan lampu lintas itu bisa dilakukan dengan memperlama lampu hijau dan mempersingkat lampu merah supaya flow-nya menjadi lebih cepat dan akhirnya akan menjadi paling efisien. Proposal kali ini saya sampaikan untuk menyampaikan usulan aplikasi Big Data Analytics dengan penggunaan CCTV, yang mana CCTV itu bisa mendata laju kedatangan kendaraan, kecepatan kendaraan, serta kepadatan ke dalam database untuk kemudian dilakukan real-time simulation yang secara terus-menerus. Sehingga jika terjadi perubahan laju kedatangan, kecepatan, dan kepadatan, pengaturan signal lampu lalu lintas bisa dilakukan secara otomatis untuk memenuhi standar kelancaran arus lalu lintas ataupun untuk mengurangi sumbatan. Dengan melakukan adaptasi interval lampu merah dan hijau di sekitar jalur sumbatan atau jalur yang berhubungan dengan jalur sumbatan tersebut. Adapun tinjauan literatur yang saya lakukan tentang sistem lampu lalu lintas adalah bahwa pada saat ini sistem lampu lalu lintas terdiri dari dua tipe, sistem lampu lalu lintas tetap, manual dan fix, serta sistem lampu lalu lintas adaptif dan bahkan intelijen. Tipe tetap dan manual sistemnya konvensional dan lebih murah, sedangkan tipe adaptif itu lebih kompleks tapi hasilnya lebih efektif.
Kontrol lalu lintas traffic control non-fix yang banyak dipakai sekarang pada saat ini dibagi dua tipe. Yang pertama disebut Adaptive Traffic Control System, ATCS, yang juga atau dikenal juga dengan Real Time Traffic Control System menurut Stefanovic dalam bukunya Adaptive Traffic Control System, Domestic and Foreign State of Practice. Sedangkan yang kedua adalah yang memakai simulasi komputer untuk mengoptimisasi jaringan lalu lintas. Adaptive Traffic Control System ATCS ini telah diimplementasikan di banyak kota besar di dunia. Dua sistem ATCS yang paling banyak diadopsi adalah SCADS, Sydney Coordinated Adaptive Traffic System, dan SCOT, Split Cycle and Offset Optimization Technique. Model Adaptive Traffic Control System ini menghasilkan output dan arah yang baik untuk memecahkan masalah traffic, tetapi biasanya mahal dan memerlukan intervensi operator manusia. Proposal ini, Real Time Simulation for Adaptive Traffic Light ATL, memakai traditional machine learning dengan model support vector regression SVR yang bisa bekerja pada nilai-nilai kontinu. Algoritma SVR ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana pada garis hyperline, garis biru ini, itu membagi data menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang disebut dengan upper boundary line, dengan bagian bawah yang dibatasi oleh below atau bottom boundary line. Dalam SVR, garis batas, boundary line disebut juga garis batas keputusan atau decision boundary line. Jadi, jika data sampel ini jatuh di luar boundary line, itu biasanya akan dilakukan perlakuan supaya dataset berikutnya akan kembali masuk ke boundary line. Jadi seperti begitu konsep tradisional machine learning-nya mencoba untuk mengadaptasi kejadian di masa yang akan datang supaya outcome dari kejadian itu adalah masuk ke dalam rentang margin antara upper boundary line dan bottom boundary line, yang mana optimisasinya itu adalah yang terbaik adalah di mendekati ke hyperplane, garis hyperplane atau garis rata-rata yang di tengah. Adapun metodologi yang saya sampaikan pada saat ini adalah kalau kita tinjau dari sumber datanya, sumber data yang digunakan berasal dari data CCTV real time di beberapa titik dekat traffic light dan di sepanjang jalan yang dilalui dengan titik yang sudah ditentukan. Misalnya kira-kira 100 atau 200 meter mendekati persimpangan. Kemudian data jaringan lalu lintas berupa peta, titik lampu lalu lintas yang secara berkala direvisi atau diupdate. Kemudian jenis data yang dipergunakan terdiri dari data laju kedatangan kendaraan, data kecepatan kendaraan, data kepadatan kendaraan di jalur. Kemudian data kapasitas jalur, 100%, 75%, 50%, 25%, atau 0%. 100% dalam hal data kapasitas jalur itu maksudnya jika tidak terjadi penutupan jalur ataupun terjadi kecelakaan, maka biasanya jalur itu kita anggap 100%. Jika dari misalnya 4 jalur, 1 jalur mengalami kecelakaan atau ada mobil mogok atau berhenti, maka dari 4 jalur cuma hanya tinggal tersisa 3 jalur yang bisa beroperasi, dioperasionalkan, maka kapasitas jalurnya menjadi 75%. Kemudian selanjutnya seperti begitu. Kemudian untuk model yang digunakan adalah support vector regression SVR dengan hyperplane-nya, garis hyperplane-nya berupa nilai rata-rata yang ditetapkan sebagai kondisi lalu lintas lancar dari beberapa variabel, misalnya variabel kecepatan kendaraan, variabel laju kedatangan
dan variabel kepadatan kendaraan. Dan boundary line-nya berupa upper boundary line serta below atau bottom boundary line bisa ditetapkan dengan menggunakan standar deviasi atau menggunakan metode yang lain. Biasanya upper boundary line dan below boundary line itu ditentukan dengan intervensi manusia. Jadi kita menentukan berapa upper boundary line dan berapa bottom atau below boundary line-nya. Jadi kalau kita lihat secara grafis, misalnya kita menggunakan data kecepatan kendaraan, garis merah yang di tengah ini kita sebut sebagai hyperplane of speed. Jadi rata-rata kecepatan mobil atau kendaraan di jalur tersebut. Kemudian yang bagian atas ini adalah upper boundary line. Batas kecepatan tinggi bagian atas. Dan below boundary line adalah batas bawah kecepatan. Biasanya ini yang ditentukan berapa sih batas kecepatan di bawah yang bisa kita kategorikan sebagai kemacetan. Kemudian untuk real time simulation, berdasarkan model, kita contoh pengolahan data atau speed kecepatan kendaraan. Kita buatkan dalam bentuk flowchart. Data speed, berarti data kecepatan yang kita dapatkan dari CCTV, kemudian diolah komputer, keluarlah data speed, kemudian diperiksa apakah kecepatan itu melebihi upper border atau di bawah borderline. Jika hasilnya adalah tidak, berarti kecepatan rata-rata mobil yang terdeteksi itu masih di antara upper dan bottom borderline, maka tidak terjadi perubahan interval lampu lalu lintas. Kemudian jika komputer mendeteksi bahwa data speed kendaraan yang terdeteksi dari CCTV itu jatuh di bawah, misalnya di bawah borderline, berarti sudah terjadi kondisi kemacetan karena kecepatan kendaraan yang dideteksi oleh CCTV di sekitar perempatan atau di sepanjang jalan itu sudah menurun sampai di bawah below atau bottom borderline, maka sudah dianggap terjadi kemacetan. Maka flow-nya adalah menjadi yes. Artinya sistem traffic light itu di-assign new interval yang baru. Begitu di-assign new interval yang baru, maka nanti komputer akan memproses lagi, komputer akan memproses data dari CCTV yang masuk untuk mengecek lagi apakah setelah di-assign interval baru, kecepatannya terjadi perubahan nggak? Naik kembali ke batas di antara upper dan below atau tetap sama? Jika masih tetap di luar batas upper dan below, maka akan di-assign lagi ke interval lampu lalu lintas yang baru. Kemudian akan diproses lagi. Jika jika data speed yang baru masuk dan kemudian datanya naik ke batas antara
upper dan below. Mungkin lebih gampang kita buat di simulasi. Contoh seperti begini. Dari beberapa, dari ini time-nya, garis time, waktu, ini speed. Dari serangkaian waktu, diketahui bahwa kecepatan mulai turun dari hyperplane, turun, bahkan sudah di bawah below borderline. Begitu udah di bawah below borderline, maka akan di-assign new traffic light interval. Jadi, di-assign interval yang baru. Misalnya dengan memperlama lampu hijau di bagian yang tersumbat atau mengalami kecepatan, serta memperlama lampu merah di jalur di belakang bagian jalur yang tersumbat atau mengalami kemacetan, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan yang baru yang masuk ke jalur yang mengalami penyumbatan itu. Misalkan dalam contoh ini terjadi perubahan. Jadi speed-nya kemudian naik setelah terjadi assignment traffic light ini. Kemudian di-assign lagi, naik lagi. Setelah sampai ke bagian ini, nanti data speed akan masuk ke pengecekan apakah data speed itu di luar upper dan bottom borderline. Jika sudah kembali ke di antara upper dan bottom, maka adaptif ATL-nya tidak mengassign interval lampu lalu lintas yang baru. Jadi analisisnya seperti begini. ATL dengan real-time simulation diusulkan pada fase ini meliputi machine computational dan automatic assignment. Mesin melakukan perhitungan menggunakan big data dari CCTV dan assignment pada signal traffic light secara otomatis dengan batasan yang diberikan. Dengan kemampuan komputer mengolah data yang begitu cepat, maka setiap assignment pada signal traffic dapat diketahui perubahannya dalam waktu yang cepat, dan komputer terus-menerus akan melakukan adaptive traffic light control. Kemudian, untuk intervensi manusia, biasanya dilakukan intervensi pada penentuan upper borderline dan below atau bottom borderline untuk mendefinisikan kondisi kemacetan atau kondisi force major ataupun kondisi penutupan jalan untuk keperluan tertentu yang dilakukan oleh operator atau manusia. Jadi yang terpenting adalah dalam kasus ini adalah penentuan upper borderline dan bottom borderline. Bottom borderline ini yang mendefinisikan kapan jaringan lalu lintas itu dianggap mengalami congestion atau sumbatan ataupun kemacetan. Jadi begitu jaringan dianggap mengalami kemacetan, maka sistem ATL, Adaptive Traffic Light Control System itu akan melakukan assignment terhadap sistem traffic light untuk misalnya dengan memperlama lampu hijau pada jalur yang sedang mengalami kemacetan, ataupun ditambah dengan memperlama lampu merah di jalur di belakang jalur yang mengalami sumbatan, sehingga tidak menambah beban pada jalur yang sedang tersumbat. Kemudian manusia akan mengevaluasi hasil data secara umum, misalnya berapa lama respon perubahan congestion sumbatan ketika assignment traffic light yang dilakukan, atau jika sudah sampai semua kombinasi perubahan traffic light itu dilakukan masih tetap terjadi congestion sumbatan dan tidak bisa diurai, maka otoritas yang mengurusi traffic management bisa mengusulkan perubahan jaringan lalu lintas, apakah dengan menambah jalur
membangun jalur baru seperti underpass, flyover, atau merekayasa jalur. Jadi proposal ini saya usulkan untuk melakukan simulasi secara real time dengan bantuan komputer dan sensor CCTV, di mana komputer bisa dengan sangat cepat untuk melakukan perhitungan dan memberikan output, sehingga dengan cepat bisa melakukan usulan assignment, yang dalam hal ini adalah secara otomatis. Jadi lampu lalu lintas itu di-assign oleh komputer berdasarkan upper borderline dan bottom borderline yang kita tetapkan. Jadi begitu data-data kendaraan, baik kecepatan, kepadatan, maupun laju kedatangan itu sudah mengarah atau sudah terjadi sumbatan, maka komputer atau sistem adaptif traffic light itu akan menyesuaikan atau mengassign signal baru untuk melakukan perubahan atau rekayasa traffic light dengan memperlama, misalnya dengan memperlama lampu hijau di jalur yang tersumbat dan memperlama lampu merah di jalur sebelum atau jalur yang bisa mendirect kendaraan ke jalur yang sedang tersumbat tersebut. Jadi itu begitu kira-kira proposal aplikasi Big Data di jaringan lampu lalu lintas yang saya presentasikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan.